Pembayaran THR keagamaan tahun ini harus dibayar secara penuh oleh perusahaan kepada pekerja. Kasus perundungan santri di Pondok Pesantren Al-Qasim, Kabupaten Muaro Jambi berakhir damai. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi usulkan 190 bus angkutan kota antar provinsi untuk angkutan mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 22 Maret 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, pembayaran THR keagamaan tahun ini harus dibayar secara penuh atau tanpa dicicil oleh perusahaan kepada pekerja. Bagi perusahaan yang melanggar, yang akan dikenakan denda 5%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi telah menerima surat edaran dari Kemenaker tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja maupun buruh di perusahaan. THR merupakan hak pekerja dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam surat edaran Kemenaker Republik Indonesia. Pekerja yang telah bekerja di atas 1 tahun akan mendapatkan THR 1 bulan gaji, sementara pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan dihitung secara profesional. Pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Bagi perusahaan yang terlambat atau kekurangan membayar akan dikenakan denda 5% dari besaran THR yang diterima pekerja. Indonesia nomor 2 tahun 2024 ke tanggal 18 April kemarin, dan sudah kita teruskan kepada seluruh perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi. Yang lebih kurang yang aktif sekitar 137 perusahaan. Untuk memastikan hak pekerja dapat terpenuhi, Disnaker Trans Muaro Jambi membuka posko pengaduan. Posko itu akan menangani pengaduan maupun konsultasi dari pekerja dan perusahaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, seluruh perusahaan di Provinsi Jambi diwajibkan untuk membayar THR terhadap pekerja. Pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus dibayarkan 7 hari sebelum Lebaran. Pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja buruh di perusahaan. Surat edaran itu wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jambi Bahari mengatakan, dalam surat edaran itu, perusahaan wajib membayar THR 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Selain itu, pembayaran THR tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Perusahaan wajib membayar THR 1 bulan gaji kepada pekerja yang telah bekerja di atas 1 tahun. Sementara, pekerja yang belum 1 tahun bekerja, THR harus dibayarkan secara proporsional. Pemprov Jambi juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR. Bagi pekerja yang masa kerja 1 bulan berhak atas THR, dan bagi pekerja yang 12 bulan tuturkan 1 bulan upah. Dan THR ini tidak melihat status, artinya pekerja yang hubungan kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu tetap dapat THR. Nah, jadi hitungannya kalau dia 12 bulan, 1 bulan upah. Kalau kurang dari 12 bulan, maka proporsional. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak membayar THR, baik sanksi teguran administrasi dan sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Baru mendapatkan rekomendasi Kemendagri, pemerintah Provinsi Jambi sedang mengupayakan realisasi pencairan TPP bagi ASN sebelum Lebaran. TPP itu terhitung Januari dan Februari 2024.
Pemerintah Provinsi Jambi sedang mengupayakan pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang tersendat sejak Januari 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pencairan TPP bagi ASN itu diupayakan dapat realisasi paling lama pada akhir Maret ini untuk pencairan Januari dan Februari 2024. Lambatnya proses pencairan TPP yang baru dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah karena membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Rekomendasi pencairan itu baru diterima Pemprov mendekati pertengahan Maret sehingga proses pencairan TPP baru dapat dilakukan. Sudirman menegaskan, menunggu rekomendasi pencairan TPP dari Kemendagri harus dilakukan agar tidak berdampak buruk pada penilaian keuangan daerah. Pencairan TPP yang belum mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri akan berakibat tidak terpenuhinya syarat WTP pemeriksaan keuangan pada tahun 2024. Kemarin kita kan untuk mencairkan TPP itu kan harus keluar rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu sudah keluar, sudah langsung kami perintahkan. Dan belum lama keluarnya, sekitar 1 minggu yang lalu. Keluar sudah langsung kami perintahkan untuk kepala OPD segera merealisasikan itu. Jadi tidak boleh tanpa keluar rekomendasi itu. Rekomendasi TPP itu harus keluar dulu dari Kemendagri. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan pencairan TPP ASN dapat terrealisasi sebelum Lebaran dan sebelum pencairan THR. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai melakukan berbagai persiapan jelang arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Salah satunya yakni mengusulkan 190 unit bus akap untuk disiagakan. Terminal Alam Barajo Kota Jambi siap menyambut arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Berbagai kesiapan dilakukan secara bertahap. Selain personil, Terminal Alam Barajo Kota Jambi juga mengajukan 190 unit armada angkutan kota antar provinsi atau AKAP ke pemerintah pusat. Bus itu nantinya akan disiagakan di terminal jelang puncak arus mudik Lebaran. Bus yang disiagakan untuk arus mudik itu harus layak pakai dan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Upaya itu untuk menjamin keselamatan penumpang dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo Kota Jambi Rahmat memperkirakan arus mudik akan terjadi pada awal minggu April 2024 atau 5 hari jelang Lebaran. Sementara, untuk arus balik diprediksi akan terjadi pada 15 April 2024. Untuk persiapan angkutan lebaran pada tahun 2024, dari Terminal Keberangkatan Alam Barajo Kota Jambi, setelah saya data itu ada sekitar 19 kendaraan akap dengan jumlah kendaraan lebih kurang 190 kendaraan. Terminal Alam Barajo Kota Jambi menyiapkan angkutan mudik berbagai jurusan antar provinsi, di antaranya Jambi menuju ke Pulau Jawa, Palembang, Sumatera Barat, dan Jambi, Sumatera Utara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bappenas meminta pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat mensukseskan gerakan menanam cabai di pekarangan rumah. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi gejolak harga komoditas cabai akibat kurangnya pasokan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwiknyo meminta pemerintah daerah untuk mensukseskan program gerakan tanam cabai yang telah digulirkan pemerintah pusat. Nyoto Suwiknyo mengatakan, program itu harus diupayakan dapat terrealisasi dengan baik untuk mengatasi fluktuasi negatif harga komoditas cabai yang sering terjadi di daerah. Tidak terkendalinya harga cabai karena kurangnya pasokan yang disebabkan berbagai faktor. Membangun kerjasama yang baik dengan Forkopimda maupun seluruh pihak ditargetkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing. Menciptakan ketahanan pangan mandiri, khususnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dinilai dapat meminimalisir permintaan cabai di pasaran. Strategi itu akan memaksimalkan kinerja Pemda dalam upaya pengendalian inflasi yang sering bergejolak hanya akibat melonjaknya harga cabai di daerah. Cabai dari Sleman Purworejo dibawa ke
Jambi untuk menstabilkan harga. Dan saya lihat tadi harganya sekarang justru dia lebih murah daripada harga cabai lokal. Makanya kita sudah ini agak stop dulu supaya harganya seimbang dengan yang cabai lokal. Sosialisasi gerakan budidaya komoditas cabai secara mandiri ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, tingginya permintaan bahan pokok menyebabkan harga kebutuhan pokok berfluktuasi di pasaran. Dan untuk mengetahui persediaan sembako di Kabupaten Sarawangun, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Sarawangun. Ya, selamat sore Edi, bagaimana pasokan sembako di tingkat pedagang saat ini? Ya, baik, selamat sore Cika. Saudara, dapat saya laporkan bahwa ketersediaan dan kebutuhan pangan menjelang selama Ramadan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah di Kabupaten Sarawangun ini, pemerintah daerah sudah menjamin aman dan mencukupi. Berdasarkan data yang saya terima dari Dinas CPHP, Dinas Keperindak maupun Bulog Sarko, bahwa diketahui bahwa ketersediaan untuk beras, komunitas beras saat ini itu mencapai 5.357,67 ton. Sementara untuk kebutuhan Kabupaten Sarawangun itu sebanyak 4.515,45 ton. Artinya ada surplus sebesar 842,22 ton. Sementara untuk telur minyak goreng itu ketersediaan dari pemerintah daerah maupun Bulog itu mencapai 5.037,27. Sementara untuk kebutuhan sendiri 526.044 ton. Artinya minyak goreng ini ada surplus sebesar 10,83 ton. Sementara untuk kebutuhan gula pasir sendiri, untuk ketersediaan itu mencapai 470,19 ton. Dan kebutuhan di pasaran itu sebanyak 461,18 ton. Sehingga ada surplus sekitar 9,1 ton. Sementara untuk kebutuhan cabai rawit ini berfluktuasi tergantung dari pasokan. Sementara untuk bawang merah, untuk per hari ini itu tersedia 166,78 ton, sementara kebutuhan 153,31 ton. Artinya ada surplus sebesar 13,47 ton. Demikian Cika. Ya, hingga hari ke-11 Ramadan, bagaimana harga kebutuhan pokok di pasaran ini, Edi? Dan bagaimana persediaannya jelang Hari Raya Idul Fitri nanti? Ya, baik. Untuk harga per hari ini, itu rata-rata sudah ada yang turun, seperti cabai merah yang sebelumnya di awal puasa itu sampai Rp90.000, saat ini per hari ini sudah Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit, dari Rp65.000 yang sebelum puasa saat ini masih bertahan di Rp65.000 per kilogram. Sedangkan untuk gula pasir itu naik Rp1.000 dari harga sebelumnya itu Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Begitu juga dengan minyak curah maupun kemasan sama-sama naik, itu sebesar Rp1.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara untuk beras premium dan medium, ini kenaikan sudah terjadi lama. Di awalnya itu berkisar Rp12.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah ini, penurunan harga ini terjadi sejak 4 hari terakhir ini. Untuk pasokan sendiri, pedagang menjamin bahwa kebutuhan masyarakat selama puasa ini mencukupi. Kembali ke studio. Baik, hingga hari ke-11 Ramadan ini, pasokan sembako di Sarawangun masih cukup aman dan terkendali. Terima kasih Edi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, persidangan kasus korupsi dana Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali digelar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Ya saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi. Hari ini kasus perundungan santri di Ponpes Al-Qasim, Kabupaten Muaro Jambi berakhir damai. Pihak keluarga korban telah mencabut laporannya di kepolisian. Muhammad Humaini, pelapor dalam kasus perundungan santri di Ponpes Al-Qasim, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, akhirnya mencabut laporannya. Insiden pengeroyokan yang terjadi di pondok pesantren ini sudah ada perdamaian antara korban dan pelaku. Kasubdit 4 Renakta Polda Jambi AKBP Christian Adiwibawa mengatakan laporan tersebut dicabut pada 20 Maret lalu. Pihaknya nantinya bakal melaksanakan proses restoratif justice dalam kasus ini. Langkah berikutnya yang kami lakukan setelah adanya pencabutan, tentunya kita akan melaksanakan gelar perkara, kemudian melaksanakan restoratif justice sesuai dengan amanah daripada Perpol 8 2019. Oke. Artinya kasusnya bakal ditutup, Pak ya? Ya, kasus akan kita hentikan dalam tahap penyelidikan karena ini juga amanah daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, kepentingan anak itu lebih diutamakan. Apalagi ini kasus mengenai penganiayaan. Sebelumnya, wali santri di Pondok Pesantren Al-Qasim di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi mendatangi SPKT Polda Jambi. Wali santri itu membuat laporan polisi usai anaknya menjadi korban pengeroyokan para seniornya. Wali santri mengaku anaknya dibangunkan oleh para senior dan dibawa ke kamar mandi. Di kamar mandi, korban kemudian dikeroyok karena dituduh mencuri. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polisi akhirnya mengumumkan adanya tersangka di balik meninggalnya santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin Rimbo Bujang, Tebo. Santri tersebut dinyatakan merupakan korban penganiayaan oleh seniornya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryo. Selamat sore, Ari. Ya, selamat sore, Septi. Ya, bagaimana perkembangan kasus kematian santri di Ponpes di sana, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Ari? Ya, tim asistensi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dan Polres Tebo akhirnya mengumumkan tersangka di balik kasus kematian santri berinisial AH di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Memang tersangkanya yaitu ada 2 orang dan merupakan senior di Pondok Pesantren tersebut. Namun polisi belum merincikan secara pasti atau secara detail terkait identitas kedua tersangka ini, memang lantaran besok Polda Jambi bakal menggelar konferensi pers bersama awak media terkait kasus ini. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, saat ini keduanya sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan untuk menggali bagaimana insiden ini bisa terjadi. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi kurang lebih dalam waktu 4 bulan. Dan hasil pemeriksaan terhadap 54 orang saksi. Menurut Andri, keduanya memang tersangka utama atau pelaku utama di balik insiden ini terjadi. Namun terkait motif ataupun bagaimana insiden ini bisa terjadi, saat ini pihak Polres Tebo tengah tersangka tersebut. Ya, Septi. Ya, Ari, lalu apa langkah kepolisian selanjutnya dan apakah ada penambahan jumlah tersangka lainnya, Ari? Ya, saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dan terus menggali bagaimana kasus ini bisa terjadi. Namun saat ini memang baru 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hal itu hanya merupakan laporan dugaan penganiayaan dilaporkan keluarga korban. Namun terkait laporan model A yang dikeluarkan yang dibuat oleh kepolisian terkait dugaan pemalsuan hasil visum, saat ini tengah didalami aparat kepolisian. Tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. Apalagi terkait laporan model A ini polisi belum juga menetapkan seorang tersangka. Lalu terkait laporan model A ini, polisi juga menggandeng Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan ahli dari dokter forensik bagaimana pelanggaran kode etik dalam kedokteran ini bisa terungkap. Tentunya polisi sangat berhati-hati dalam menuntaskan kasus ini. Ya, Septi.
Ya, hingga saat ini telah ditetapkan 2 orang tersangka dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Terima kasih Ari Haryo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, persidangan kasus korupsi dana Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali digelar. Di persidangan itu, terdakwa mengakui dana zakat digunakan untuk menggantikan uang calon haji yang gagal berangkat hingga pembangunan pondok pesantren. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS tahun 2016-2021 yang melibatkan mantan Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa As'ad Arsyad di persidangan. Terdakwa mengaku selain untuk menggantikan uang calon haji yang gagal berangkat, uang korupsi dana ZIS itu juga digunakan untuk pelaksanaan proyek aula pondok pesantren di Tanjung Jabung Timur. Pondok pesantren itu dibangun dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdakwa atas nama KR. Agenda sidang adalah mendengar keterangan terdakwa. Kemudian setelah itu dilanjutkan dari saksi dan ahli yang meringankan dari terdakwa. Terhadap penyesalan atau tidak itu kembali lagi kepada sikap dari terdakwa. Tapi sampai dengan sejauh ini dia kooperatif dan cukup baik mengikuti persidangan. Korupsi dana ZIS senilai 1,2 miliar rupiah itu merupakan dana tahun 2016 hingga 2021 yang telah diaudit oleh BPKP. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, seorang remaja 14 tahun warga Kota Jambi menjadi korban kekerasan seksual. Pelakunya tidak lain merupakan sang ayah kandung dan pacarnya yang usianya terpaut jauh. Tim Subdit 4 Renakta Polda Jambi menangkap H, pelaku persetubuhan remaja berinisial S warga Kota Jambi. H tidak berkutik saat ditangkap di wilayah Sumatera Barat setelah sempat menjadi buron. H diketahui merupakan salah satu pelaku pencabulan terhadap S, remaja berusia 14 tahun. Mirisnya, tidak hanya H, sebelumnya polisi juga telah menangkap A yang merupakan ayah kandung korban. Kasus ini bermula saat H dan S melaporkan sang ayah ke Polda Jambi setelah meruda paksa korban. Dari proses penyelidikan, ternyata sang pacar juga menyetubuhi remaja yang putus sekolah ini. Akibatnya H dan A dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Kalau dari keterangan korban terhadap yang dilakukan oleh orang tuanya itu baru sekali. Ini keterangan korban. Dan kemudian dari keterangan korban juga pacarnya melakukan pencabulan dan persetubuhan juga baru 1 kali. Ini keterangan korban. Ya. Kalau korban inisialnya apa nih Pak? Inisialnya S. S Pak ya? Usia 14 tahun. Warga Jambi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, H dan A harus ditahan di rutan Polda Jambi. Polisi masih mendalami kasus pencabulan anak di bawah umur ini. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Kerinci berhasil menangkap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di Desa Kotololo, Kota Sungai Penuh. Kurang dari 2 kali 24 jam, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polres Kerinci. Pria berinisial RS itu merupakan warga Desa Kotololo. Pelaku melakukan aksi bejatnya di tempat yang berbeda. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, berdasarkan laporan orang tua korban pada 18 Maret lalu, modus yang dilakukan tersangka yakni mengajak jalan korbannya. Untuk korban sampai saat ini sebanyak 2 orang korban, yaitu wanita yang berinisial LF umur 13 tahun, alamat Desa Kotololo, kemudian NM umur 12 tahun, alamat Kelurahan Sungai Penuh. Yang kedua korban ini merupakan pelajar sekolah. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya saudara, penjabat Bupati Merangin salurkan santunan dari Basnas kepada 2.200 anak yatim. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Masyhuri mendampingi Gubernur Al-Haris melakukan safari Ramadan ke Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Bungo. Selain untuk bersilaturahmi, safari Ramadan itu juga digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat. Setelah melakukan safari Ramadan di Kabupaten Merangin, Gubernur Al-Haris kembali melakukan safari Ramadan ke Kabupaten Bungo. Didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Gubernur Al-Haris melakukan safari Ramadan ke Masjid Agung Al-Mubarak. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung kegiatan keagamaan di seluruh kabupaten kota. Selain untuk bersilaturahmi, safari Ramadan juga digelar untuk menyerap aspirasi dan harapan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat Kabupaten Bungo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pak Gubernur beserta seluruh rombongan di Bumi Langka serta Imai Sayun ini dalam rangka safari Ramadan yang telah dijadwalkan oleh Pak Gubernur beserta rombongan. Tentu kami berterima kasih Bungo dijadikan salah satu tempat safari Ramadan Pak Gubernur. Mas Huri mengapresiasi safari Ramadan yang dilakukan Gubernur Al-Haris. Kunjungan gubernur ke daerah-daerah menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Bungo. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali melaksanakan sholat tarawih dan berjamaah dalam rangka safari Ramadan di Kabupaten Bungo. Nah, tentu yang paling penting adalah silaturahim kami, ya, selaku pemerintah dengan kabupaten, karena kami harus bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Nah, yang kedua tentu kami juga menjadikan momen untuk kami bertemu dengan jemaah sekalian, warga kami yang ada di Bungo, yang malam hari ini kita berjemaah bersama-sama. Pada safari Ramadan itu, Gubernur Al-Haris menyerahkan sejumlah bantuan, yakni dana untuk pembangunan 5 masjid dan 2 musola, bantuan kepada pensiunan ASN, santunan JKM, bantuan CSR dari Bank 9 Jambi, bantuan Al-Quran untuk Masjid Agung Al-Mubarak, dan bantuan berupa zakat untuk kaum du'afa. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah menggelar doa bersama dengan ratusan anak yatim. Pada kegiatan itu, turut diberikan santunan kepada ratusan anak yatim dan kaum du'afa. Suasana haru menyelimuti pemberian santunan kepada ratusan anak yatim dan kaum du'afa oleh penjabat Bupati Bahyuni Diliansyah bersama Ketua TPPKK Faradilah Zahara. Setelah memberikan santunan berupa uang tunai, Bahyuni Diliansyah memberikan motivasi kepada anak-anak agar semangat belajar dan tidak menyerah untuk mencapai cita-cita. Kegiatan itu merupakan bagian dari sejumlah aktivitas PJ Bupati pada bulan Ramadan tahun ini. Bahyuni Diliansyah menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki program khusus untuk memuliakan anak yatim, baik dari sisi kebutuhan maupun pendidikan. Tidak hanya bagi anak yatim, Bahyuni Diliansyah juga berpesan agar diadakannya program khusus bagi kaum du'afa, agar tidak ada anak yang terlantar. Ya, saya minta kepada seluruh pejabat yang hadir untuk memperhatikan anak yatim dan kaum du'afa. Lihat, pantau menjelang hari Lebaran, kalau di keluarga atau lingkungan terdekatnya ada yang kurang mampu, tolong dibantu. Jangan di saat Lebaran kita merayakan dengan makan, ada sebagian masyarakat kita yang tidak makan. Saya juga akan berkeliling di malam takbiran untuk memberikan bantuan kepada warga kita yang kurang mampu, mungkin dihubungin oleh nanti Forkopimda yang ada di Kabupaten. Setelah penyerahan santunan, kegiatan dilanjutkan dengan doa dan buka puasa bersama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 2.200 anak yatim di Kabupaten Merangin mendapatkan santunan. Masing-masing penerima mendapat santunan berupa uang tunai Rp300.000.
Penjabat Bupati Merangin Mukti menyalurkan santunan dari Basnas kepada 2.200 anak yatim. Dalam kegiatan yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin itu, Mukti mengusap kepala anak yatim sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Menyantuni anak yatim merupakan kewajiban umat Islam dengan tujuan membahagiakan anak yatim, terutama dalam bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mukti menjelaskan penyerahan tahap pertama itu dilakukan secara simbolis terhadap 154 anak yatim di 3 kelurahan dalam Kecamatan Bangko. Masing-masing anak mendapatkan santunan berupa uang tunai senilai Rp300.000. Ada anak-anakku, kemudian didampingi oleh orang tua, ibu, nanti zakat infak ini diberikan kepada anak-anak, pergunakanlah minimal untuk mengurangi beban ya dalam rangka menghadapi bulan puasa Ramadan dan juga Idul Fitri yang insyaallah akan sebentar lagi akan tiba. Selain menyantuni anak yatim, Basnas Kabupaten Merangin juga akan mendistribusikan zakat untuk fakir miskin kepada 3.988 orang dalam Kecamatan Bangko, yang merupakan bagian dari 14.566 fakir miskin dalam Kabupaten Merangin. Mukti mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama memperhatikan anak yatim, fakir miskin, dan kaum duafa dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh melalui Basnas Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. PetroChina International Jabung Ltd menggelar safari Ramadan di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur. Pada kegiatan itu turut dilakukan santunan kepada ratusan anak yatim dan serah terima pekerjaan jalan. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar safari Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan yang digelar pada Kamis kemarin itu bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dan sinergitas antara SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kegiatan itu, turut dilakukan santunan kepada 150 anak yatim dan kaum duafa. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel Syafei Safri mengatakan, SKK Migas mengapresiasi kerjasama pemerintah kabupaten bersama PetroChina. Hal itu menunjukkan semakin membaiknya sinergi antara kedua belah pihak. Bukti adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya berkontribusi nyata pada aspek kebutuhan masyarakat, terutama terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Alhamdulillah hari ini kita sinergi dengan pemerintah daerah Tanjung dalam kegiatan Safari Ramadan, di mana dalam kegiatan Safari Ramadan ini juga tadi sudah kita saksikan bersama ada serah terima program pengembangan masyarakat terkait jalan dan juga ada penandatanganan swakelola untuk 6 km yang artinya akan ada pembangunan jalan kembali. Selain itu juga kita hari ini PetroChina bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga menyerahkan bingkisan untuk anak-anak yatim sejumlah 150 paket. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd, Rudi Hermawan mengatakan, dalam kegiatan safari Ramadan ini, pihaknya menyerahkan bantuan program pengembangan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berupa peningkatan jalan rigid beton Blok D menuju Mendahara sepanjang 1.960 meter yang telah selesai beberapa waktu lalu. Jalan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Sebagai kelanjutannya, dilakukan penandatanganan swakelola untuk lanjutan peningkatan jalan sepanjang kurang lebih 6 km itu yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Kalaupun misalnya terjadi diskomunikasi wajar, tapi sebagai anak ditegur sama Bapak Bupati itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan kami akan terus melakukan introspeksi juga supaya menjadi kesadaran dari Bapak Bupati supaya bisa keberadaan kami di Tanjung Jabung ini bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan penandatanganan swakelola tadi mungkin harapan kita ke depan gimana? Harapan kami seperti
sama dengan seperti yang disampaikan Bapak Bupati bahwa untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ya, dan memberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya akan menunjang usaha mereka ke depan dan memperbaiki ekonomi. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd yang mana selama ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan kerjasama antara PetroChina International Jabung Ltd bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat terus dimanfaatkan masyarakat banyak dalam peningkatan perekonomian kerakyatan. Tanjung Jabung Timur ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari PetroChina SKK Migas yang mana selama ini tentu kerjasama kita telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tadi dibilang Pak Udi harapan ini bukan menjadi harapan, tapi memang dengan hadirnya PetroChina dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, tentu bukan menjadi harapan, tapi bukti nyata bahwa hari ini apa yang dilakukan PetroChina itu bermanfaat untuk masyarakat. Saya fair, tadi ya bukan marah-marah, sebenarnya kita harus komunikasi kemarin biasa begitu. Dan saya sempat ditanya kawan-kawan media. Saya tanya, Pak Bupati kok sudah damai sama Petro? Selain pemberian bantuan kepada 150 yatim piatu dan duafa serta serah terima bantuan program masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dan buka puasa dan diakhiri sholat isya berjamaah. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Timur turut dihadiri jajaran PetroChina International Jabung Ltd. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya PJ Bupati Sarolangun dan Bepom Jambi sidak periksa makanan takjil di Pasar Beduk. Ya saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Penjabat Bupati Sarolangun bersama tim BPOM Jambi melakukan sidak dan cross-check aneka makanan dan jajanan takjil di Pasar Beduk Sarolangun dan Singkut. Penjabat Bupati Sarolangun meminta BPOM untuk menindak berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Bepom Jambi bersama penjabat Bupati dan PJ Ketua Tim PKK Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Beduk di Pasar Bawah Sarolangun dan Pasar Beduk Kecamatan Singkut. Sidak itu dilakukan untuk menguji kelayakan makanan dan jajanan takjil yang dijual para pedagang sebagai menu berbuka puasa. Selain mendata para pedagang yang menjual aneka makanan dan jajanan khas Ramadan, tim Bepom Jambi juga melakukan dialog bersama para pedagang dan membeli sejumlah aneka makanan untuk dilakukan uji kelayakan. Kepala Bepom Jambi Vera Meka Ginting mengatakan, untuk melakukan pengawasan dan pengecekan makanan berbuka puasa untuk memastikan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen selama bulan suci Ramadan. Fokus kita adalah pengawasan jajanan Ramadan, yaitu pangan takjil. Nah, ini kita melakukan pengawasan terhadap 4 produk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan di dalam makanan, yaitu rodamin B, metanil yellow, kemudian formalin dan borax. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengapresiasi tim Bepom Jambi yang meneliti makanan dan minuman yang dijual di Pasar Beduk. Kegiatan itu dilakukan untuk menjamin produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran layak untuk dikonsumsi masyarakat. Saya dari Pemda, program ini memang kami tujukan untuk memastikan makanan yang dimakan oleh para masyarakat yang ada di Sarolangun sehat, ya, tidak mengandung makanan yang berbahaya, ya, seperti tadi yang disebutkan. Jadi ini satu hal untuk mengantisipasi agar seluruh makanan takjil masyarakat yang ada di Sarolangun bebas dari bahan berbahaya. Bahril Bakri meminta Bepom Jambi untuk menindak pedagang yang menambahkan zat berbahaya di makanan yang dijual berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Penjabat Bupati Sarolangun dan Bepom Jambi memastikan aneka jajanan takjil yang dijual pedagang di Pasar Beduk Sarolangun dan Singkut aman dan bebas dari bahan kimia. Kepastian itu berdasarkan uji cepat laboratorium. Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi memeriksa 16 sampel yang diambil secara acak di Pasar Beduk Pasar Bawah Sarolangun dan 15 sampel di Pasar Beduk Kecamatan Singkut. Petugas Bepom Jambi menguji kandungan sampel takjil untuk memastikan makanan dan minuman untuk berbuka puasa dan tidak mengandung bahan dan zat berbahaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih beberapa aneka jenis makanan dan minuman yang berpotensi dan dicurigai memiliki 4 indikator campuran bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, pewarna tekstil atau rodamin B, dan kuning metanil. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, dari hasil uji labor atau rapid test makanan dan minuman, tidak ada satupun sampel terindikasi mengandung bahan berbahaya maupun bahan kimia. Aneka takjil memenuhi syarat untuk dijual dan dikonsumsi masyarakat. Belum ada, jadi ini yang memang kami antisipasi supaya betul tidak akan terjadi bahan-bahan makanan berbahaya diperjualbelikan khususnya pada pasar. Apabila kita temukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tentu data-data penjual sudah kita catat. Ini akan kita lakukan pembinaan. Nah, kita akan telusur baik terhadap cara pembuatan ataupun bahan bakunya yang mereka gunakan di pasar. Veramika Ginting mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam membeli aneka makanan kemasan dan diminta untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan ceklik, kemasan, label, izin edar, dan cek kadaluarsa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan kualitas pendidikan saat ini terus dilakukan. Salah satunya dengan menumbuhkan daya minat belajar siswa, khususnya di bidang matematika melalui metode gasing. Peran Pemkab Batanghari dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya terus dimaksimalkan dengan melakukan berbagai program. Selain literasi digital, pemerintah juga telah menerapkan pembelajaran berhitung melalui metode gampang, asyik, dan menyenangkan atau gasing. Langkah itu tidak lain untuk menumbuhkan daya minat belajar siswa, khususnya pada bidang mata pelajaran matematika. Bekerja sama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya, Pemkab Batanghari melibatkan 96 pelajar dari sekolah dasar serta 48 tenaga pendidik di Kabupaten Batanghari untuk mengikuti program berhitung cepat gasing. Selama 15 hari, proses pembelajaran metode gasing itu diikuti para siswa maupun guru untuk memahami teknik berhitung cepat. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi dengan tercetusnya pembelajaran matematika gasing, diharapkan sistem berhitung cepat dapat diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Dari situ, kita beritahu, kita cari apa penyebabnya, mengapa anak-anak lebih mudah, kita lebih sulit. Ternyata anak-anak hati dan pikirannya masih bersih, tidak ada tekanan dia, tidak ada persaingan, sehingga dia berpikir positif terus. Dan salah satu ciri SDM yang baik, orangnya selalu berpikir positif, tidak pernah menduga-duga. Lihat tadi, anak-anak begitu cepat mereka pelajar, kenapa dia fokus dengan apa yang digawe ini. Salah seorang tim pengajar matematika gasing, Liti Yulia Sihombing mengatakan, metode berhitung cepat dengan gampang, asyik, dan menyenangkan itu bertujuan untuk mengubah sistem pembelajaran di sekolah yang saat ini masih menjadi momok bagi siswa, khususnya mata pelajaran matematika. Dari mereka yang awalnya bosan dengan matematika menjadi sangat menyenangi matematika. Guru-gurunya juga begitu. Yang pastinya tujuannya meningkatkan numerasi anak-anak di Kabupaten Batanghari ini dan juga meningkatkan kemampuan mengajar matematika guru di sekolah dasar khususnya untuk lebih meningkatkan cara mengajarnya, bagaimana cara mengajarkan matematika yang gampang, asik, menyenangkan sehingga anak-anak tidak lagi menakuti matematika. Metode berhitung gasing ini diyakini mampu membawa dampak positif bagi siswa dalam mendapatkan hasil jawaban matematika dengan cara berpikir cepat tanpa harus menggunakan alat tulis maupun mesin penghitung. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Kerjasama pembangunan jalan rigid beton sepanjang 6 km di ruas Mendahara Geragai kembali diluncurkan. Kali ini pembangunan jalan berlokasi di 2 titik masing-masing 3 km. Pembangunan jalan rigid beton di ruas Kecamatan Mendahara Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali dilanjutkan PetroChina International Jabung Ltd. Pembangunan jalan tersebut sepanjang 6 km dengan masing-masing 3 km di 2 ruas. 3 km ruas pertama melanjutkan rigid beton dari Simpang 4 Blok D menuju Mendahara yang tahun lalu telah terbangun 1,9 km. Selanjutnya, 3 km ruas kedua, Simpang 4 Blok D menuju Desa Pandan Lagan. Kedua ruas lebarnya masing-masing 5 meter dengan bahu jalan masing-masing 1 meter kiri kanan. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbaksel Syafei Syafri mengatakan pembangunan jalan rigid beton ini merupakan komitmen PetroChina International Jabung Ltd terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur sebagaimana permintaan Bupati Romi Haryanto sejak 2019 silam. Jumlah jalan yang sudah terbangun ada 2 ruas, yakni 3 km tahun 2021 dan 1,9 km tahun 2023. Dengan lanjutan 6 km tahun ini, maka pembangunan jalan rigid beton di Geragai mencapai 10,9 km. Berharapnya di Tanjung Jabung Timur bisa dirasakan semua wilayah, semua desa, semua kecamatan. Namun demikian memang ada regulasi di kita diutamakan daerah sekitar lokasi. Selanjutnya nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah mana wilayah-wilayah mana lagi yang akan kita support dari program pengembangan masyarakat. Itu yang mungkin dari PetroChina bisa kita dukung. Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto mengapresiasi respon positif PetroChina dan SKK Migas yang telah membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pekerjaan CSR dari PetroChina untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terus lagi masyarakat kita yang berada di Kecamatan Geragai menuju ke Mendahara Hilir. Dan alhamdulillah kalau kita lihat kawan-kawan, kerjaannya sudah tentu membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan hari ini juga kita lanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Petro dan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu swakelola pengerjaan lanjutan jalan. Ucapan terima kasih juga datang dari Camat Geragai, Idwar Aidil. Diharapkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan PetroChina dapat berjalan lancar sesuai sebagaimana mestinya. Pemerintahan Kecamatan Geragai maupun atas nama masyarakat Kecamatan Geragai, khususnya Kelurahan Pandan Jaya, terkait pembangunan jalan rigid beton sepanjang 2 km yang telah dilaksanakan oleh PetroChina ini, kami sangat berterima kasih karena jalan ini merupakan jalan yang jalan utama lah di Kelurahan Pandan Jaya, merupakan jalan perkotaan. Salah seorang warga Kecamatan Geragai, Sarni, turut senang jika pembangunan jalan rigid beton terus dilanjutkan. Jalan tersebut merupakan poros utama urat nadi perekonomian masyarakat yang menghubungkan antar wilayah kecamatan. Setelah semenjak dibangunnya jalan dari Petro ini, lalu lintas yang terutama kalau jalan pagi hari, ya, waktunya anak sekolah itu kan sering macet, sering banyak terganggu. Sekarang kan sudah lancar karena cukup lebar, sudah bagus. Jadi anak-anak sekolah pagi dengan hari Jumat kalau balik serempak semua, nah itu yang berdampaknya. Terus teman lalu lintas sekarang lancar, angkutan barang sekarang dari Jambi atau dari sawit apapun sekarang lancar. Selain penandatanganan perjanjian swakelola, juga penyerahan sejumlah realisasi CSR. Kegiatan ini juga diisi dengan santunan kepada 150 anak yatim dan duafa yang turut dihadiri para pimpinan PetroChina International Jabung Ltd. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.